Kabupaten Malang yang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur pada tanggal 28 November 2024 memasuki hari jadi ke-1264. Mengusung tema menuju Kabupaten Malang berbudaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata global, beragam kegiatan digelar dalam rangka merayakan puncak hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada tanggal 28 November 2024 telah diperingati hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Serta serangkaian acara juga hadir untuk memperingati hari jadi ini. Seperti apa rangkaian acaranya? Berikut liputannya. Puncak hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang diawali dengan zikir dan doa bersama yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Zikir dan doa bersama dihadiri Bupati Sanusi dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, PLH Sekda Kabupaten Malang, Kepala OPD, Camat Sekabupaten Malang, MUI dan DMI Kabupaten Malang, serta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Zikir dan doa bersama diawali dengan pembacaan surat Yasin, istighosah, dan diakhiri dengan tahlil. Dalam tausiahnya di dalam acara zikir dan doa bersama, Bupati Malang, Sanusi mengajak masyarakat Kabupaten Malang menjadi umat yang selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang lain tidak mari-mari, orang lain karena bener tetapi ngaku bener dewe padahal belum tentu yang ngolok-ngolok orang lain itu lebih baik dari yang itu. Ini akhir-akhir banyak seperti itu, sehingga kalau lihat medsos yang terjadi itu bukan mengajak kebaikan, tetapi ada sebuah kumpulan yang mengatasnamakan diri ahlul fitnah wal jamaah. Ahlul fitnah wal ngerasani kancane tekan. Ngomong tekan tuh boleh delok di TikTok iki kan ngomong bener. Dan itu dianggap biasa. Dianggap sebuah kebanggaan. TikTok maupun Facebook dan lain-lain mampu membuka aibnya orang lain. Itu suatu kebanggaan dari para TikToker, dan ini harus diwaspadai, karena jika perbuatan maksiat sudah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu yang halal, itu Allah akan memberikan azabnya. Rasulullah bersabda, "Da'amal ma'asi fi ummati ammallahu ta'ala." Jika maksiat sudah menjadi kebiasaan di umatku, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada kita semua. Jadi jangan bangga dengan adanya HP, dengan adanya teknologi, tapi malah digunakan untuk kemaksiatan secara masif yang terjadi nanti azabnya.
Usai zikir dan doa bersama, Bupati, Kepala OPD, Sekda, MUI, DMI, dan ASN Kabupaten Malang melakukan ziarah kubur ke makam para pendahulu dan makam mantan bupati. Ziarah diawali di makam Ki Ageng Gribik, berlanjut di makam Bupati Malang pertama, yakni Raden Tumenggung Notodiningrat I atau Raden Panji Wilesmo Rokusumo. Makam Bupati Malang kedua, yakni Raden Adipati Aryo Notodiningrat II atau Raden Bagus Doro. Dan makam Bupati Malang ketiga, yakni Raden Aryo Tumenggung Notodiningrat III atau Raden Aryo Soleko. Saat ziarah, dibacakan surat Yasin dan doa bersama. Di hari berikutnya dilakukan khataman Al-Quran yang dilakukan di dua masjid, yakni masjid yang berada di Pendopo Agung Kabupaten Malang dan masjid yang berada di Pendopo Kepanjen Kabupaten Malang. Pada tanggal 28 November 2024, rapat paripurna dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. Dalam sidang paripurna, Bupati Malang Sanusi memaparkan keberhasilan pembangunan dan prestasi yang diraih Kabupaten Malang selama dipimpin Bupati Malang Sanusi dan Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto. Di sisi lain, pada tahun 2024 ini, RSUD Kanjuruhan juga telah meraih penghargaan internasional sebagai ASEAN Best Choice Hospital Awards 2024. Tepuk
tepuk tangan untuk Mas Amin. Juga ada 7 penghargaan tingkat nasional lainnya, tentunya pencapaian ini patut kita apresiasi bersama. Pada bidang pendidikan terdapat peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas indeks pendidikan sebesar 6,3. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada 6,1. Catatan positif lainnya yakni berkenaan dengan peningkatan literasi membaca yang meningkat secara signifikan dari sebesar 55,66% pada tahun 2022 menjadi 63,77% pada tahun 2023. 3. Di bidang pariwisata dapat kita sampaikan bahwa seiring dengan semakin banyaknya destinasi wisata baru, jumlah kunjungan wisata telah mencapai 2,3 juta sepanjang tahun 2024. Selain itu, berbagai penghargaan berhasil diraih oleh Kabupaten Malang, diantaranya penghargaan sebagai desa wisata terbaik dan desa wisata berkelanjutan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, peringkat 1 desa wisata terbaik, kampanye sadar wisata 5.0 termasuk dalam 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Tepuk tangan untuk Desa Sanankerto sebagai wisata terbaik di Indonesia. Pada hari Jumat 29 November 2024 digelar upacara Hari Jadi ke-1264 Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malang, Forkompinda Kabupaten Malang, Kepala OPD, serta camat dan ASN yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Upacara diawali dengan pembacaan singkat sejarah Kabupaten Malang dan pengibaran bendera merah putih. Dalam pidatonya sebagai Inspektur Upacara, Bupati Sanusi menyampaikan 5 hal, yakni apresiasi, evaluasi, akselerasi, transisi, dan konsolidasi. Menyampaikan permohonan maaf bila manakala ada program-program yang belum terselesaikan. Keempat, konsolidasi. Selain akselerasi pembangunan pada masa transisi, kita juga perlu mengupayakan terwujudnya konsolidasi dan integrasi di kalangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai demokrasi. Kontestasi dan suhu politik selama Pilkada serentak tahun 2024 pasti meningkat. Perbedaan pilihan tentu menjadi suatu kewajaran. Namun siapapun yang nanti menjadi pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni untuk menciptakan harmonisasi pembangunan sehingga semuanya memiliki satu visi yang sama menuju Kabupaten Malang yang maju dan berdaya saing. Kelima, inovasi. Kita tentu menyadari betul bahwa
roda pemerintahan kini bergerak dinamis. Para aparaturnya juga dituntut untuk semakin responsif sekaligus lincah dalam menjawab berbagai tuntutan dan menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu pada kesempatan ini yang sekaligus dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Korpri tahun 2024, saya berpesan agar seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bersemangat dalam menciptakan inovasi, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan. Langkah inovasi tersebut tentu juga perlu didukung dengan komitmen kuat seluruh anggota Korpri Kabupaten Malang untuk terus berkontribusi dalam melayani kepentingan publik dan juga hadir sebagai perekat persatuan bangsa untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan. Hal ini Upacara hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang dilanjutkan dengan pembacaan doa dan andika bayangkara serta penghormatan lambang Korpri dan Kabupaten Malang. Puluhan penghargaan tingkat nasional dan provinsi juga diserahkan dalam upacara hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Joko Roro Kabupaten Malang, Sanggar Tari Beskalan Baskara Juwana, SMP Negeri 1 Tumpang, Sanggar Baswara, dan Korwil Pendidikan menunjukkan kebolehannya dalam menari di upacara hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang.
Selanjutnya dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Malang, di mana setelah pemotongan tumpeng, peserta upacara berebut hasil bumi yang berbentuk Garuda. Di usia yang menginjak ke 1264, Kabupaten Malang menuju kabupaten yang berbudaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata global. Harapannya Kabupaten Malang semakin bagus dan semakin menuju pariwisata global dan ekonomi kreatif terus kita kembangkan agar masyarakat semakin berkreasi untuk memajukan diri sendirinya. Maka nanti kemandirian masyarakat akan menjadi modal utama untuk kemajuan kabupaten. Ya banyak yang harus dievaluasi untuk perbaikan, utamanya infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya agar nanti inovasi yang kita lakukan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat, utamanya di bidang pertanian. Ini yang sudah luar biasa, hasilnya adalah inovasi tentang penanaman kentang di jarak icu yang per hektarnya sudah bisa mencapai 1 miliar per tahun. Nah, tentunya infrastruktur maupun destinasinya itu kita perbaiki agar nanti wisata itu sudah mempunyai potensi wisata global, antara lain para layang yang di Mudangan itu sudah berkali-kali digunakan untuk parade para layang internasional. Jadi sudah berbagai mancanegara sudah datang ke sana. Dan juga nanti di KIK Singosari sudah dibuka King Khalid University, itu adalah pusat pendidikan untuk dunia, sehingga nanti banyak masyarakat dunia yang datang ke King College untuk melakukan pendidikan di sana, sehingga nanti akan menarik wisatawan mancanegara untuk masuk di Indonesia. Ya nanti kita lihat dengan kebutuhan. Yang jelas inovasi di bidang pendidikan, inovasi di bidang ekonomi dan inovasi di bidang industri yang kita upayakan nanti di 2025 adanya pabrik pengalengan ikan untuk ikan tuna di Malang Selatan. Pemirsa, rangkaian hari jadi ke-1264 Kabupaten Malang. Semoga Kabupaten Malang menuju Kabupaten Malang yang berbudaya, berekonomi kreatif, dan pariwisata global. Saya Violita bersama juru kamera Rizky pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.